Di video kali ini kami akan menjelaskan alat penyimpanan industri. Contohnya adalah warehouse. Definisi dari warehouse adalah gudang. Gudang yang merupakan tempat penyimpanan sementara dan persediaan material hingga barang yang dapat dipakai untuk kebutuhan produksi. Nah, gudang itu adalah salah satu bagian industri yang memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan industri. Karena gudang merupakan tempat penyimpanan sementara bagi barang-barang yang sudah jadi yang sebelum dikirim kepada konsumen maupun penjual untuk memenuhi permintaan. Biasanya gudang yang sangat baik atau dirawat itu salah satu pendukung untuk kegiatan operasional karena dapat bersaing ke dunia industri. Nah, dalam skala nasional atau internasional. Berikut adalah macam-macam alat penyimpanan warehouse. Salah satu contohnya adalah kontainer. Kontainer atau peti kemas adalah salah satu kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran yang tertentu dan dapat digunakan berulang kali. Dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan yang ada dalamnya. Nah, kebanyakan dari kontainer atau peti kemas kita banyak temukan di tempat yang terbuka. Sementara warehouse yang ada peti kemasnya itu skala internasional atau di luar negeri. Jadi, simak video saya kali ini. Saya akan mengajak Anda ke pelabuhan. Oke, untuk macam-macam kontainer itu, contohnya itu seperti dari kontainer. Ada di video saya. Baik, untuk river itu digunakan untuk barang-barang yang mudah rusak. Contohnya itu seperti makanan segar, sayuran. Jadi kebetulan karena kontainer ini di tempat yang terbuka, bukan di warehouse. Tetapi jika kontainer itu di dalam warehouse, dia berarti membutuhkan tempat yang lebih besar. Karena tempatnya terbuka, jadi dan ini salah satu tempat yang bisa saya ambil untuk mereview atau memperkenalkan alat penyimpanan yang berupa kontainer. Yang secara spesifik itu dry container. Bisa dilihat untuk barang-barang penyimpanan itu biasanya untuk sebuah pabrik atau bisa makanan-makanan. Jadi kontainer itu mengangkut sebuah pasokan makanan, material, ataupun alat-alat yang akan digunakan untuk skala pabrik. Dan cara pengangkutannya pun unik. Tidak begitu juga, ada alat kendaraan transportasi yang digunakan untuk mengangkut kontainer tersebut ke sebuah kapal. Jadi ini salah satu tempat penyimpanan untuk sebuah warehouse atau material dan alat-alat yang akan digunakan untuk sebuah skala pabrik. Para kru atau pekerja itu bakal mengambil setiap barang satu persatu dan dimasukkan ke dalam truk. Truk ini akan didistribusikan ke tempat-tempat lain, biasanya seperti pabrik. Nah, untuk berikutnya, kontainer ini yang salah satu kontainer yaitu dry container. Kenapa aku bilang dry container? Karena fungsi salah satunya untuk menyimpan barang-barang yang sangat kering. Nah, barang-barang kering itu dia biasanya ditaruh saja di dalam kontainer. Nah, itu bisa kadang-kadang tempat kontainer ini dia digunakan. Yeah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tempat atau alat penyimpanan untuk untuk alat-alat atau bisa bilang material-material. Jadi di sini ada kontainer. Nah, kalau kontainer ini dia itu biasanya ada dalam warehouse. Tetapi kali ini saya ada berada di pelabuhan Palembang Kontainer Terminal. Jadi bisa dilihat secara langsung kontainer ini biasanya berisi bahan-bahan, material, alat-alat. Nah, dan juga untuk kontainer ini sendiri dia itu terbuat dari besi atau baja. Nah, besi baja ini yang bisa melindungi alat-alat dan material yang terdapat di dalam kontainer tersebut. Jadi untuk alat pengangkutannya nanti kita bisa langsung cek di sebelah. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan prinsip kerja yang ada pada alat penyimpanan warehouse. Yang pertama itu kontainer. Dalam kontainer itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama yaitu dry container. Adapun prinsip kerja yang dimiliki oleh dry container itu adalah sebagai wadah tertutup untuk melindungi muatan kering dari cuaca dan kerusakan. Dan yang kedua ada raven. Raven itu prinsip kerja yang dimilikinya yaitu sebagai wadah pendingin untuk mengangkut barang yang membutuhkan suhu terkendali, misalnya buah, sayur, ataupun daging, atau juga bisa obat-obatan. Yang ketiga itu ada flat rack container. Prinsip kerja yang dimilikinya itu bisa menjadi plafon terbuka untuk muatan besar ataupun tidak standar. Juga bisa dilipat saat kosong untuk menghemat ruang. Selanjutnya yang keempat ada kontainer kisterna. Prinsip kerja yang dimilikinya yaitu berfungsi sebagai tangki standar untuk mengangkut cairan, gas atau bahan kimia dalam jumlah besar. Adapun alat penyimpanan kedua yaitu cold storage warehouse. Prinsip kerja yang dimilikinya bisa menghilangkan panas dari ruangan penyimpan melalui siklus refrigerasi. Adapun bisa menjaga suhu rendah dan stabil agar produk tetap awet. Juga bisa mengukur kelembapan serta udara untuk mencegah kerusakan yang dimiliki oleh produk. Yang ketiga itu ada pallet truck warehouse, yaitu prinsip kerja yang dimilikinya bisa menyimpan barang di atas palet yang ditata dalam rak bertingkat, memanfaatkan ruangan vertikal sehingga kapasitas gudang lebih efisien. Juga bisa mengikuti metode penyimpanan FIFO. Adapun alat penyimpanan kedua yaitu cold storage warehouse. Prinsip kerja yang dimilikinya bisa menghilangkan panas dari ruangan penyimpan melalui siklus refrigerasi. Adapun bisa menjaga suhu rendah dan stabil agar produk tetap awet. Juga bisa mengukur kelembapan serta udara untuk mencegah kerusakan yang dimiliki oleh produk. Yang ketiga itu ada pallet truck warehouse, yaitu prinsip kerja yang dimilikinya bisa menyimpan barang di atas palet yang ditata dalam rak bertingkat, memanfaatkan ruangan vertikal sehingga kapasitas gudang lebih efisien.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip kerja yang ada pada alat penyimpanan warehouse. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi penggunaan dan contoh barang-barang pada alat penyimpanan di warehouse. Yang pertama, itu ada dry container, yang dimana dry container ini biasanya dipakai di pelabuhan, distribusi logistik, terus juga atau warehouse umum yang untuk menyimpan barang-barang kering. Contoh-contohnya itu ada elektronik, pakaian, mesin, dan juga spare part kendaraan. Okay, inside the coaster. Coaster is plus minus 58 meters long, and I think about 8.5 meters high. Yang sertifikat. Nah, selanjutnya itu ada post warehouse. Di mana itu ada ikan beku di pabrik perikanan, ada daging dan juga ada vaksin di industri farmasi. Yang terakhir ada yang ke-9, itu ada pallet truck warehouse. Nah, pallet truck warehouse ini itu dipakai hampir di semua warehouse di industri untuk penyimpanan barang. Contohnya itu ada fast moving consumer goods. Nah, seperti minuman botol, barang kimia, gudang atau palet, dan juga spare part. Yang ketiga itu ada flat truck container. Nah, flat truck container ini itu ideal untuk barang-barang berat yang berukuran besar atau yang tidak muat di konter biasanya. Nah, contoh-contoh yang ada di flat truck container itu biasanya ada forklift, alat berat konstruksi, dan juga pipa gajah panjang. Nah, yang keempat itu ada cistern container. Nah, cistern container ini juga biasanya untuk transportasi dan juga penyimpanan cairan di dalam jumlah besar. Contohnya itu ada bahan bakar, minyak nabati, cairan kimia, dan juga asam atau alkohol sebagai bahan-bahan kimianya. Nah, lebih dari yang 20.000 kelima, itu ada ton off-site drum container, baja yang dimana diproduksi biasanya di untuk Amerika barang yang setiap berukuran tahun. lebar atau juga nah, contohnya itu kemasan, produk farmasi dan juga komponen-komponen. Nomor 7 ada barrel atau drum container. Nah, alat tersebut umumnya dipakai untuk cairan atau padatan murah. Contohnya itu untuk oli, cat, bahan kimia cair, zat kimia, dan juga untuk minuman. Halo semuanya, kenalin nama saya Nadia Ana Tanjung dengan NIM 0303-138-2429-129, kampus Palembang, Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dari warehouse itu sendiri. Lebih tepatnya pengukuran untuk atap warehouse. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang pengukuran untuk konstruksi dari warehouse atau tempat penyimpanan. Jadi di sini saya mau menjelaskan dua materi, yaitu cara mencari kuda-kuda untuk warehouse dan panjang yang akan digunakan sebagai atap warehouse itu sendiri. Yang pertama saya ngejelasin materi tentang kuda-kuda untuk warehouse. Jadi di sini apa sih arti dari kuda-kuda warehouse? Kuda-kuda atap warehouse. Jadi fungsi dari kuda-kuda itu adalah sebagai penyangga dari atap warehouse itu sendiri. Kita di sini diperuntukkan untuk mengukur tinggi dari atap itu sendiri agar atapnya kokoh dan tidak gampang roboh. Jadi di sini saya udah membuat nih gambar dari atap warehouse itu sendiri. Nah, di sini saya akan membagi dua dari atas, dari ujung atas sampai ke sini, ke alas dari atap. Di sini saya buat misalnya panjang atapnya itu 8 meter. Saya bagi jadi 4, sini 4 meter, sini 4 meter. Di sini biar mudah, saya buat derajatnya 17 derajat. Sudah dari situ, kita menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Kita sudah membagi dua. Kita ambil gambar yang ini. Kita buat gambar baru seperti ini, teorema Pythagoras. Sini kita menggunakan rumus tangan alfa. Tangan alfa seperti pada rumus teorema Pythagoras itu depan dibagi dengan bawah atau samping. Kalau orang suka ngapalin dulu tuh tandesa kan, depan bagi samping. Di sini kita lihat depannya depannya sudut ini adalah belum diketahui. Nah, di sini kan si panjang depannya si sudut ini belum diketahui ya. Ini yang kita akan cari. Karena depan dari sudut yang akan kita cari adalah tinggi dari si warehouse itu atau warehouse. Jadi kita mau cari pakai rumus tan. Dan derajat sudah diketahui yaitu 17, dan 17 derajat sama dengan depan yang mau kita cari dibagi bawah. Bawah kita pakai 4, udah dibagi 2 jadi 4. Tinggal penyelesaian. Tan 17 itu sama dengan 0,577. Sama dengan depan per bawah 4 meter. Kita ubah yang angka sama yang angka, yang bukan angka kita pisahkan jadi depan, karena di sini adalah bagi, kalau pindah ruas menjadi kali, jadi 0,577 dikali 4. Coba kita selesaikan hitungan ini, kita pakai kalkulator. 0,577 dikali 4 2,308 meter. Jadi tinggi dari atap warehouse yang akan kita gunakan adalah 2,308 meter. Di sini berarti 2,308 meter. Nah, selain kuda-kuda, sini saya akan memberitahu cara mengukur panjang dari atap warehouse itu sendiri. Nih, gimana nih caranya? Ayo kita lihat. Jadi,
cara mengukur ini adalah kita harus tahu panjang batangan dari alas warehouse itu sendiri. Ini aku buat panjangnya sekitar 12.000 cm, atau kalau kita konversikan ke meter itu 12 meter. Kita bagi 2. Karena kita mau cari setengah-setengah dulu kan. Jangan full tapi setengah-setengah dulu. Jadi 6.000 cm. Kita konversikan ke meter itu 6 meter. Di sini kita buat WF-nya 200 saja. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian apa sih WF itu. WF itu adalah penggunaan baja sebagai material struktural utama dalam pembangunan gudang. WF itu tuh nama bajanya. Biasanya digunakan karena strukturnya yang kokoh dan lain-lain. Di sini kita gunakan WF-nya 200. Di sini aku buat plat ujung 10 mm, plat sini 10 mm. Cara ngitungnya adalah 12.000 ini kita bagi 2, kan kita maunya di setengah, jadi 6.000 dikurang 120. 120 dapat dari mana? WF tadi kita bagi 2 jadi 100, dan seluruh plat ini kita tambahin 10 tambah 10 20, berarti 100 tambah 20 berarti 120. Si tadi yang udah dibagi tadi udah dibagi 6.000 dikurangi sama 120 yang udah kita cari tadi. Hasilnya adalah 5.880. 5.880 kita bagiin cos 17. Kenapa pakai cos? Karena kita mau tahu tingkat kemiringan dari si atap ini. Tadi udah dikasih tahu ya degree-nya atau derajatnya 17. Tadi kita pakai 17, ini kita pakai juga 17, cos 17. Jadi hasilnya 61,48. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 61,48.